Nggak pendeta dari Nasrani, nggak ulama atau kiai dari Muslim, nggak ada. Satu memang, ayo kita perang, ayo kita nggak ada sama sekali. Bagaimana kalau pandangan beberapa ustadz yang berbeda? Aku kan sering nonton, termasuk Ustadz Khalid. Ada beberapa ustadz, saya nggak usah sebut namanya lah ya. Oh, agak keras itu. Oh, dia menghalalkan darah seorang kafir. Kemudian ustadz pasti tahu dia di sini senyum. Enggak. Itu enggak, sama sekali enggak ada. Saya kembali lagi. Kalau itu memang konsep dasar Islam, kira-kira Mas, kira-kira ada orang non-Muslim bisa hidup di Indonesia nggak? Ya ada lah. Selesai. Ada pasti yang non-Muslim pasti membela diri juga dong. Namanya diserang gitu kan, tiba-tiba. Bukan, sekarang gini, kan kita bicara lingkup Indonesia mayoritas Muslim. Karena kebetulan mayoritasnya ini kita bicara. Berarti kalau memang itu konsep Islam, oh kita harus tumpahkan darah, oh orang kafir harus kita bunuh. Masa Indonesia bisa seaman ini? Kan tidak mungkin, karena kan mayoritasnya Muslim. Betul. Sama kita balik, sekarang di Australia misalnya, mayoritasnya Nasrani misalnya, atau di Amerika. Apakah di sana orang Muslim tidak bisa hidup? Bisa. Kenapa? Karena memang konsepnya tidak ada orang suruh bunuh. Itu kan yang dasarnya itu. Fitrahnya manusia nggak ada yang ingin perang. Tetapi ada saatnya kita sekarang bertetangga, kita pasti lebih nyaman kalau saling sapa, saling tegur. Iya. Nah, kapan muncul satu poin untuk defense, untuk mempertahankan diri? Tiba-tiba kita waktu keluar diserang oleh perampok. Ya iyalah. Nah, kan berarti ada juga kan secara substansial itu dalam kehidupan kita. Kita kan? mah nggak perlu bicara agama tentang hal itu. Itu kan udah pasti self-defensive. Tapi jatuhnya. agama mengajarkan itu. Artinya di saat kamu diserang, nah disitulah kita bisa membela diri. Iya. Nah, begitu. Iya, itu kayak jalan kehidupan ya. Di situ diajarkan. Ini bagus sekali. Soalnya aku sering banget lihat benturan-benturan yang terjadi di kolom komentar yang akhirnya menimbulkan kebencian antara satu agama ke agama lain. Karena pandangannya akhirnya jadi beda. Tadi kita ngomongin tentang Tuhan. Jadi kesannya Tuhannya ada banyak. Terus tidak saling mengenal. Terus juga bahkan aku taunya di dalam Islam itu sendiri kan ada beberapa aliran gitu loh. Nah aku juga jadi bingung. Kenapa ya ada beberapa orang yang mau ngikutin aliran yang suka melakukan pengerusakan. Kan ada beberapa kayak gitu. Itu kan aku sayangkan gitu. Nah kalau Ustadz sendiri melihat adanya perbedaan aliran seperti ini. Anjuran yang Ustadz bisa berikan kepada umat gitu loh. Alangkah baiknya lihatnya yang ini. Sekarang saya karena sebagai seorang Muslim ya, saya bicara lingkup itu. Jadi sebenarnya dalam Islam sudah ada standarisasi Mas. Standarisasi semua. Mana makanan boleh, mana makanan tidak boleh, mana minuman boleh, mana tidak boleh, pergaulan boleh, tidak boleh.